Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku peserta MPLS untuk tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang saya ucapkan dan selamat untuk mengikuti MPLS yang hari kedua. Hari kedua yaitu dengan materi adalah kurikulum. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa maklumat dulu atau pengertian dulu, karena kalian belum tahu atau belum kenal dengan saya, siapakah yang membawakan materi untuk materi kurikulum. Kalau boleh saya kenalkan, nama saya adalah Purwodarminto. Sedangkan alamat rumah saya adalah tidak jauh dari sini, yaitu Cabaan, Sengon, Prambanan, Klaten. Nah, itu mungkin ada dari sekian anak-anakku ini yang rumahnya dari arah barat, mungkin tahu desanya. Apalagi tahu dengan itu keberadaan klinik Handoko, tepatnya di sebelah selatan klinik Handoko. Samping klinik Handoko ke selatan, terus ada sawah sebelah kiri jalan. Kemudian rumah saya ada di utara sawah. Boleh dikatakan rumah mewah mepet sawah, gitu ya. Oke, nanti barangkali untuk anak-anakku semua yang mungkin lewat atau berkenan mampir atau mungkin main di rumah saya, dipersilakan, pintu selalu terbuka. Kemudian saya di sini selain memberikan materi kurikulum, saya juga di sini mempunyai jabatan juga sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu saya sebagai Wakasek Kurikulum. Maka nanti saya akan menguraikan apakah kurikulum, terus kurikulum itu apa saja, materinya atau mapelnya apa saja, nanti kita jabarkan sesuai dengan struktur yang ada. Baiklah, kita lanjutkan untuk perkenalan. Selain itu saya juga mengajar untuk SMA di sini, yaitu mengajar bidang studi atau mata pelajaran matematika. Nah, matematika. Jadi nanti kalian semua juga akan ketemu dengan saya, yaitu pada pelajaran matematika. Saya kira cukup itu saja ya untuk perkenalan. Bisa kita lanjut. Nanti mungkin perkenalannya bisa diperluas lagi, besok kalau sudah tatap muka atau sudah mulai pelajaran. Kita mulai, yaitu materi kurikulum. Sebenarnya kurikulum itu seperti apa tuh? Padahal kalian sudah tahu tuh semuanya, sudah pernah mengikuti kurikulum di sekolah sebelumnya, di SD, di SMP, sekarang di SMA atau di SATA. Kemudian kenapa sekolah menggunakan kurikulum? Coba siapa yang tahu? Ada nggak yang bisa menjawab? Oke, kita lanjutkan, kita bahas. Karena kurikulum adalah salah satu komponen pokok input atau masukan, yaitu untuk menentukan kualitas kurikulum adalah menentukan kualitas proses pendidikan. Jadi nanti dasarnya kita menggunakan kurikulum itu yaitu untuk membuat atau supaya kita belajar itu ada kualitasnya, di kualitas pendidikannya supaya baik dan bermutu, tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Sedangkan untuk kurikulum sendiri ini sudah ada tatanan atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kita juga tidak lepas dari itu. Maka kurikulum itu disusun dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Jadi dimulai dari awal, dari waka kurikulum, itu membuat kurikulum, menyusun, kemudian yang isinya tentang mata pelajaran, tentang visi misi, tentang tujuan, tentang prinsip dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, baru kita ajukan ke pengawas sekolah. Setelah pengawas sekolah ACC atau menyetujui, kemudian kita lanjutkan mengajukan ke wilayah 5, dinas wilayah 5 sebelum ke provinsi. Di sana juga dilihat, dicek, diteliti, betul enggak, sesuai enggak, seperti itu. Nah, setelah diteliti, kalau ada kesalahan nanti dikembalikan lagi, direvisi. Nah, setelah direvisi, kemudian dikembalikan lagi di wilayah 5. Setelah sampai ke wilayah 5 udah di ACC, baru kita ke provinsi. Nah, kalau ke provinsi nanti kemungkinan besar sudah di ACC. Karena apa? Karena sudah diteliti di wilayah 5. Nah, setelah itu kalau nanti sudah di ACC, terus kita print out, kita jilid. Kalau sudah, kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran di SMA Berbudi ini. Jadi ini semua juga tidak seenaknya kita membuat kurikulum atau menyusun kurikulum. Ada ketentuan dan ada aturan-aturannya. Berikutnya, apakah kurikulum itu? Ada yang sudah tahu? Oh iya. Oke. Kita bahas saja. Ya. Kurikulum adalah keseluruhan program aktivitas pembelajaran, baik terstruktur maupun hidden, yang terdokumentasi dengan rapi, digunakan dengan acuan pelaksanaan pembelajaran untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bermakna dan berdampak bagi peserta didik dan diatur oleh sekolah. Jadi itu. Jadi kurikulum itu kita harus punya tendensi, ya, punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya nanti para peserta didik itu bisa mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memperoleh prestasi yang sangat memuaskan. Sehingga kalau semua berprestasi, maka dikatakan bahwa kurikulum itu boleh dikatakan sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Maka untuk itu, nanti kalau sudah kalian tatap muka, pasti kalian nanti akan merasakan, ya kok pelajarannya beda dengan waktu di SMP. Nah, memang karena tingkatannya sudah lebih tinggi daripada di SMP. Maka nanti untuk susunan mapelnya juga berbeda. Ada yang sama, ada yang tambah. Seperti itu. Ini pun nanti juga ada beberapa jurusan. Ada jurusan IPA dan jurusan IPS, kemudian jurusan sastra bahasa. Tetapi di SMA kita sini tidak mengambil jurusan sastra dan bahasa. Karena apa? Karena kalau kita buka sering tidak ada yang milih jurusan itu. Itu alasannya. Kemudian untuk melaksanakan kurikulum tersebut, kita harus bisa mempunyai pengalaman belajar, harus terprogram dan terpusat pada peserta didik. Itu yang kita utamakan. Jadi Bapak Guru, kepala sekolah atau sekolah di sini adalah sangat-sangat memperhatikan untuk peserta didik. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk Bapak Ibu Guru
ini demi untuk anak didik semua atau untuk kalian semua. Nah, untuk itu saya berharap nanti pada saat kamu mengikuti pelajaran, kalau sudah selesai MPLS nanti, kalian saya harapkan untuk mengikuti dengan baik. Kalau belum jelas, silakan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru Mapel. Mungkin karena ada yang bertanya, Pak, apakah nanti ini sudah tatap muka atau masih daring? Ya, kita tunggu nanti ketentuan dari pemerintah. Tapi menurut pandangan saya kok kelihatannya masih dilaksanakan secara daring. Nah, untuk itu kalian tidak usah khawatir. Walaupun nanti pakai daring, semua buku nanti kalian sudah disediakan oleh sekolah. Nggak usah bayar, nggak dipungut biaya. Tinggal ngambil, kemudian nanti untuk belajar sambil mengikuti ketentuan atau anjuran-anjuran dari sekolah atau pada umumnya dari Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu Guru mata pelajaran pada saat daring itu akan memberikan materi, silakan dipahami, dibaca. Setelah kamu pahami dan membaca, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Dan nanti di situ Bapak Ibu Guru tinggal memberikan soal-soal latihan. Dan kalian semua tinggal mencari atau belajar dari buku modul yang sudah diberikan. Apakah nanti semua diberikan, Pak? Oke, semua betul itu nanti diberikan dengan gratis, ya, tidak dipungut biaya. Nggak usah khawatir, jangan seperti waktu kalian sekolah kemarin. Ya, di sini serba prioritas buat anak didik. Makanya silakan gunakan kesempatan yang baik ini untuk meraih prestasi, jangan disia-siakan. Kita lanjutkan. Kurikulum juga mempunyai tujuan. Apakah tujuan itu? Diadakan kurikulum adalah untuk menyediakan program pembelajaran, yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Ya, ini kalian nanti bisa berhubungan dunia. Kalau kalian sudah pandai, sudah sukses, sudah pintar, sudah cerdas, kalian nanti bisa kemana saja kalau sudah punya modal itu. Tenang, ya, bisa kemana saja, bisa berhubungan dengan siapa saja, dengan bangsa mana saja, kita bisa berkomunikasi. Nah, itu kurikulum di sini tujuannya itu tadi untuk supaya kita semua bisa bermasyarakat yang luas, ya. Itu. Berikut kita lanjutkan lagi, yaitu prinsip-prinsip. Ya, prinsip dari kurikulum adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik dan kapasitas sekolah sebagai bentuk aktualitas sekolah dalam memberi layanan pendidikan sekolah kepada masyarakat dan pemerintah. Itu prinsipnya. Jadi kalian semua nanti udah selesai kuliah, selesai sekolah, ya, itu nanti harus bisa, ya, bisa untuk bermasyarakat dan berpemerintahan. Maksudnya kita berguna bagi masyarakat dan berguna bagi pemerintah. Itu prinsipnya. Jadi kalian semua sesuai dengan apa yang Datak sampaikan tadi, untuk kurikulumnya nanti tetap kita buatkan, ya, sudah tak buatkan, kamu nanti silakan perhatikan. Nah, nanti kita akan berlanjut pada kurikulum, struktur kurikulum
sebagai berikut. Untuk struktur kurikulum di SMA Berbudi sudah saya susun dan sudah di ACC oleh Dinas Provinsi. Kita mulai dari struktur kurikulum kelas 10 IPA SMA Berbudi Gantiwarna. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa untuk mata pelajaran di SMA dengan di SMP itu adalah ada perbedaan, ya, ada tambahan, ada peningkatan. Kemudian untuk struktur kurikulum ini yang 10 IPA itu terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok A, itu adalah bersifat kelompok umum. Apa kelompok umum itu, Pak? Kelompok umum itu yang mata pelajarannya diberikan di semua sekolah di seluruh Indonesia, sama kelompok A, ya. Harus sama, kalau nggak sama nggak di ACC sama provinsi, ya, itu. Yang pertama untuk kelompok A umum adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi tidak hanya agama saja, tapi agama dan budi pekerti. Selain kita melakukan atau istilahnya menggunakan agama, ya, dan kita juga harus mempunyai budi pekerti. Minta ke agama apa, gitu, wes khusyuk, tapi budi pekertinya tidak baik. Itu enggak sesuai, enggak imbang, dan enggak cocok. Makanya di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Karena budi pekerti itu adalah didasari oleh agama. Ya. Kalau agamanya baik, otomatis nanti budi pekertinya baik, insya Allah. Kemudian yang kedua, mapel yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila, kita harus saling bertoleransi, ya, sesama warga negara, sesama agama, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang keempat adalah matematika. Wah, matematika nih, saya takut saya. Jangan. Matematika di SMA itu lebih mudah dibandingkan matematika waktu di SD dan di SMP. Mengapa Pak Guru kok berkata seperti itu? Ya. Karena kamu sudah pernah belajar matematika dari tingkat SD dan SMP, maka ini tinggal melanjutkan. Makanya saya bilang itu lebih mudah. Berikutnya adalah sejarah Indonesia. Nah, kita harus tahu sejarahnya. Nah, sejarah Indonesia nanti di dalamnya ada sejarah yang ada di Indonesia, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Yang keenam adalah bahasa Inggris. Wah, ini bahasa Inggris saya nggak bisa. Ya harus belajar, makanya kalau sudah bisa ya nggak usah belajar, nggak usah sekolah. Iya, begitu. Itu bahasa Inggris. Ini termasuk kelompok A, ada berapa? 6. Oke. Kemudian yang kelompok B ini ada 10, ada 4. Ada 4. Nah, ini umum ada 4. Yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya itu nanti bisa diisi seni suara atau musik, kemudian seni rupa dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua untuk kelompok B adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Asing lagi di SMP juga ada, Pak. Iya, memang itu ada. Kenapa kok diadakan pendidikan jasmani? Nah, supaya kalian semua itu jiwanya sehat, jiwa dan rohnya sehat, nanti mengikuti pelajaran dengan semangat dan kuat. Berikut yang ketiga adalah prakarya dan KWU, disingkat PKWU, ya.
Prakarya sudah ada atau di SMP? Ada. Kewirausahaan? Belum. Nah, maka di sini gabungkan. Prakarya di SMA nanti harus mengandung yang kita kerjakan untuk prakarya atau kerajinan tangannya nanti harus bisa kita untuk modal usaha. Nah, untuk modal usaha. Jadi kalian nanti setelah lulus kalau ada kerjaan bisa kalian wirausaha, yaitu dengan membuat kerajinan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nanti di rumah dibuat, kemudian dijual, sudah jadi uang. Ya, kalau kamu nanti dengan tekun, dengan tertib, ya, dengan telaten, nanti akan berhasil. Tidak hanya kerja sendiri, nanti mungkin bisa meningkat, bisa ekspor ke luar negeri, bisa punya karyawan yang banyak, begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, ini adalah termasuk muatan lokal, bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa di sini adalah bahasa daerah asal. Karena kita adalah di Jawa, kita mulutnya menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau yang Sunda, ya mungkin menggunakan bahasa Sunda dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ini adalah tambahan. Ya, kenapa ditambah Pak? Karena di sekolah SMA Berbudi di sini itu ada komputernya. Jadi yang kita unggulkan adalah komputer dari awal kita berdiri. Sekolah lain belum punya komputer, di sini sudah ada komputernya, sudah diajari komputer. Saat kabupaten kadang belum ada sekolah yang menggunakan komputer kecuali Berbudi. Maka kita lestarikan sampai sekarang. Ya, mungkin kamu tanya, Pak di SMA 2 kok nggak ada umpamanya? Ya, kok saya cuma ekstra? Nah ya seperti itu. Ya, kita akan itu masuk ke mula, kata itu andalan kita. Itu. Berikut yang ketiga adalah kelompok C. Itu adalah kelompok peminatan. Nah, kelompok peminatan nanti dibagi menjadi dua, kelompok IPA atau MIPA dan kelompok IPS. Kelompok IPA itu terdiri dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan atau ada yang bilang matematika peminatan, nah ini matematika yang jurusan IPA. Kalau yang di depan tadi Pak, matematika apa? Itu namanya matematika wajib. Karena apa? Semua sekolah, semua jurusan wajib untuk mengikuti atau menerima matematika itu. Jadi jangan sampai bingung kok ada dua matematikanya, nanti materinya beda. Berikut yang kedua adalah fisika. Kalau di SMP baru IPA ya, nah, IPA. Kemudian kimia yang ketiga. Yang keempat biologi. Nah mungkin di SMP biologi juga ada, tapi masih IPA ini ya. IPA itu dipecah jadi dua, fisika dan biologi. Dan di sini kamu nanti akan ditambah dengan kimia. Ya, nggak usah khawatir ya jurusan IPA nanti. Belum pernah dengar kimia itu seperti apa, belum pernah tahu, nanti akan tahu nanti. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok yang C tadi, ini kan kelompok peminatan. Tadi ada IPA dan IPS kan. Yang tadi yang IPA. Berikut adalah kelompok C yang IPS. Kelompok C yang IPS, mata pelajarannya adalah ekonomi 1, 2 geografi, 3 sejarah, yang keempat sosiologi. Nah itu beda ya. Matematika nggak ada Pak? Ya enggak, yang ada kan cuma yang IPA aja. Untuk kelompok C peminatan bagi yang jurusan IPS nanti 4 itu yang harus kalian terima dan kalian pelajari. Kemudian kelompok yang terakhir untuk struktur kurikulum yaitu adalah kelompok D. Kelompok D adalah lintas minat. Ya ini lintas minat, belum pernah tahu nih. Wadah kelompok di lintas minat itu apa? Apa lintas samudra? Bukan itu. Lintas minat itu nanti pelajarannya itu mengambil dari ya,
mengambil dari pelajaran di luarnya jurusan itu. Contohnya yang IPA nih ya, yang IPA itu kan jurusan tadi matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang peminatan. Lintas minatnya selain itu, tapi bukan yang kelompok A dan kelompok B. Mengambil dari mana Pak? Mengambil dari mapelnya IPS atau mapelnya bahasa dan sastra. Nah, itu. Maka di sini nanti saya mengambil lintas minatnya yaitu bahasa Inggris dan sosiologi. Loh, bahasa Inggris sudah ada Pak? Enggak apa-apa, untuk memilihnya itu kan bebas. Bahasa Inggris kan dari sastra Inggris. Nah itu. Dari jurusan bahasa dan sastra Inggris. Nah, sosiologinya dari mana Pak? Dari jurusan IPS. Maka dikatakan itu kelompok dia adalah lintas minat. Oke, udah paham ya? Jadi untuk yang IPA, lintas minatnya nanti bahasa Inggris sama sosiologi. Kemudian untuk yang PS, kelompok A, B, dan C itu sama. Yang beda cuma C saja. Tadi ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Itu untuk yang PS. Kemudian lintas minatnya apakah sama Pak? Ya jelas beda. Lintas minat itu nanti kan kita harus ngambil di luarnya ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Maka di sini untuk lintas minat atau kelompok D, saya nanti akan mengambil kimia dan bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris lagi Pak? Iya bebas. Ambilnya lintas minat itu kan bebas, pilihan kok itu. Nah, oke. Yang penting tidak ada di kelompok peminatan. Oke, untuk selanjutnya Pak, nanti gimana kalau kelas 2-nya apakah sama dengan kelas 10? Ya, kelas 11-nya? Ya enggak. Ya enggak, harus berkurang. Ya, kenapa? Yang berkurang apa nak? Yang berkurang hanya pada lintas minat. Yang kelompok A sampai kelompok C sama. Ya, sama itu. Kemudian kelompok D-nya ini bagi yang PS sama dengan yang kelas 10. Cuma dikurangi bahasa Inggrisnya. Saya hanya ngambil satu mapel, maka di sini nanti satu mapel itu 4 jam pelajaran. Kalau 2 mapel itu masing-masing 3 jam pelajaran. Ya, jadi tetap sama. Tadi PS mengambil bahasa Inggris dan sosiologi, maka nanti kelas 11-nya sosiologi lintas minatnya, berkurang bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk IPS tadi apa? Kimia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dikurangi, tinggal lintas minat. Jadi mapelnya berkurang. Ya. Begitu nanti sampai ke kelas 12. Jadi kalian mata pelajarannya kelas 11 dan kelas 12 sama. Ya, rapotnya sama. Itu ya. Nah, sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ini saya mau memberikan tugas dulu. Karena ini setiap session harus ada tugas soal. Dan tolong tugas ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan besok setelah MPLS selesai. Besok akan saya tentukan hari tanggalnya. Ya, oke, tolong dicatat tugasnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Saya ulang. 1, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Oke, udah ya. Nomor 2, apa tujuan sekolah? Kok harus apa tujuan sekolah harus menyusun kurikulum? Jelaskan. Kenapa teman kudu menyusun kurikulum? Ya jelas. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, jelaskan prinsip sekolah menggunakan kurikulum. Tadi udah tahu? Nah, kalau tadi mendengarkan, apalagi kamu mencatat, pasti bisa jawab. Yang keempat, tuliskan struktur kurikulum kelas 10 IPA di SMA Berbudi ini. Tadi data bacakan ya. Dengarkan enggak tadi? Ya, kalau dengarkan mestinya nanti bisa. Tapi kalau enggak dengarkan ya udah. Nanti mesti enggak bisa jawab.
Yang terakhir, tuliskan struktur kurikulum kelas 10 IPS di SMA Berbudi. Ya. Ini semua harus bisa jawab ini. Baik nanti yang jurusan IPA maupun IPS harus tahu. Ya. Tuh. Saya ulang. Tuliskan struktur kurikulum kelas 10 IPS di SMA Berbudi. Oke, masih ada waktu. Saya bacakan dari atas. Saya ulang. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kurikulum? 2, apa tujuan sekolah harus menyusun kurikulum? Jelaskan. 3, jelaskan prinsip sekolah menggunakan kurikulum. 4, tuliskan struktur kurikulum kelas 10 IPA di SMA Berbudi. 5, tuliskan struktur kurikulum kelas 10 IPS SMA Berbudi. Oke, saya kira itu sudah kalian catat semua. Tolong jangan lupa nanti dikerjakan dan besok dikumpulkan. Hari tanggalnya nanti kita tentukan setelah MPRS. Kemudian tidak lupa kita simpulkan apa yang kita bahas tadi supaya kalian semua nanti tahu semuanya. Kesimpulannya adalah semua sekolah wajib menyusun dan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing dan menyusun struktur kurikulum setiap jurusan masing-masing sesuai dengan tingkatnya. Tingkatnya itu maksudnya ya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tadi sudah saya bacakan. Ya toh? Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, ada salah kata, ada yang kurang berkenan di hati anak-anakku semua. Tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti session MPLS berikutnya. Sekian, terima kasih.